Luo Zeng berkomunikasi dengan Bo Fan sebentar dan memintanya untuk bekerja sama dengan Feng Nu. Bo Fan juga sangat bekerja sama untuk kembali. Setelah menyelesaikan masalah ini, Luo Zeng dan Li Beixue akan pergi ke surga 31. Sebelum memasuki surga ke-31, Feng Nu tiba-tiba berkata tunggu. Apa? Luo Zeng menatap Feng Nu dengan aneh. Tanah kesengsaraan tulang lebih berbahaya daripada kota jiwa, aku tidak bisa menemanimu di sana, hati-hati kata Feng Nu. Awalnya, menurut rencana Feng Nu, dia diam-diam mengantar Luo Zeng ke surga 32 setelah melewati Yu Sengtian. Luo Zeng tidak berpengalaman, dan dengan bantuan Feng Nu, dia bisa menghindari banyak bahaya. Tapi dia tidak menyangka akan ada cacat besar dalam rencananya, dan mengikuti perkembangan cacat ini, dia benar-benar akan mengendalikan seluruh Yu Sengtian. Situasi berubah begitu cepat sehingga sulit baginya untuk beradaptasi. Dan dia bahkan sedikit bingung. Jangan khawatir, kamu masih perlu memperhatikan serangan balik dari keluarga Yuanling. Mereka pasti tidak akan menyerah, Luo Zeng memperingatkan. Dengan kekuatan Bo Fan, dia memang bisa menyapu 30 langit, tapi siapa yang tahu metode aneh apa yang akan digunakan klan Yuanling. Kemudian Luo Zeng dan Li Beixue melangkah ke gerbang bintang milik umat manusia, berubah menjadi dua lampu putih, dan terbang menuju puncak 1 demi 1 31. Surga Brahma, itu seharusnya menjadi nafas yang paling aneh suatu hari nanti. Baru saja memasuki surga Brahma, Luo Zeng membuka matanya dan warnanya putih. Dia tampak berada di gua putih sempit. Bagian atas, bawah, kiri dan kanan gua ini semuanya berwarna putih giok. Kelihatannya aneh, tetapi ada juga suasana khusus. Nafas semacam ini membuat Luo Zeng merasa sedikit familiar, seolah-olah dia telah kembali ke dasar kekacauan, yang sangat mirip dengan nafas penjara yang diciptakan oleh dewa kekacauan kuno. Gua macam apa ini? Luo Zeng mengambil beberapa langkah ke depan sambil melihatnya. Ini bukan lubang tulang, kata Li Beixue. Meskipun Li Beixue datang ke sini untuk pertama kalinya, dia telah melakukan lebih banyak pekerjaan rumah daripada Luo Zeng, dan tentu saja lebih tahu. Ini adalah bagian dalam tulang. Tulang. Luo Zeng tertegun sejenak, lalu menyadari setelah melihat lagi, tidak heran dia bisa mencium jejak tulang yang sunyi. Umumnya bagian dalam tulang berlubang, untuk beberapa makhluk besar memang terdapat banyak ruang di dalam tulang, dan ruang bagian dalam cukup untuk manusia bergerak bebas. Dia berjalan ke sisi lubang tulang, mengulurkan tangannya dan menyentuh dinding bagian dalam lubang tulang. Tangannya dingin, itu memang tulang. Dikatakan bahwa lorong-lorong di seluruh surga Fandu dibentuk oleh lubang tulang ini, dan dunia di luar lubang tulang adalah area kematian terlarang, mirip dengan lapisan es atas dari 30 surga, kata Li Beixue. Tersenyum. Di mata Li Beixue sebelumnya, lapisan atas es juga merupakan area terlarang, tapi kali ini mengikuti Luo Zeng, dia benar-benar berjalan bolak-balik 2 kali, sulit dipercaya untuk memikirkannya, dan tiba-tiba dia merasa tidak ada area terlarang mutlak di dunia ini. Seluruh jalur Fandutian dibentuk oleh lubang tulang ini. Bagaimana makhluk besar itu melewati lubang tulang ini? Tanya Luo Zeng. Makhluk seukuran manusia akan baik-baik saja, tetapi jika ukurannya 2 kali lipat, ia hampir tidak bisa melewati lubang tulang. Jika sebesar orang suku Yuanling, setelah memasuki Fandu Heaven, lubang tulangnya akan terjepit dan langsung pecah, atau akan hancur dan pecah oleh tubuhnya sendiri terlebih lagi, seperti orang-orang dari suku Yuanling, suku Panghao, pria yang di Bo Fan. Saya khawatir akhirnya akan lebih buruk. Ada lubang tulang dengan lebih banyak ruang, Li Beixue menjelaskan dengan sedikit senyum. Di 30 langit, Feng Nu selalu menjadi pemandu, lagi pula Feng Nu sangat akrab dengan area ini, bahkan jika Li Beixue tahu, dia tidak bisa terlibat. Sekarang Feng Nu berkurang 1, Li Beixue memiliki misi untuk membimbing Luo Zeng. Lubang tulang dengan ruang yang lebih besar seru Luo Zeng, ruang interior tulang seperti gua di depanku sudah sangat dibesar-besarkan. Jika bisa menampung lubang tulang suku Yuanling, seberapa besar tulangnya di tulang bagaimana dengan makhluk itu? Li Beixue mengangkat bahu dan berkata, ayo pergi, saya belum menemukan informasi yang relevan dalam literatur, katanya, menepuk dinding bagian dalam tulang, dan melanjutkan, jenis apa tulang apakah ini? Saya tidak tahu. Luo Zeng mengangguk, dan kemudian dia dan Li Beixue berjalan menuju kedalaman gua tulang. Jalan ini berjarak sekitar 100 kaki, dan seluruh lubang tulang benar-benar lurus, tetapi setelah mencapai 100 kaki, ada sudut di depan, ada sambungan yang terangkat antara lubang tulang dan lubang tulang. Saat melewati persendian, Luo Zeng melihat celah di antara persendian. Dia ingin melihat apa Li Beixue berkata tentang area terlarang, tetapi persendiannya terhubung erat. Penglihatan tidak bisa menembus.
Segmen tulang panjangnya ratusan kaki. Setelah dua orang melewati segmen atas, mereka memasuki tempat terbuka, yaitu rongga tulang besar, dan rongga tulang terhubung ke lubang tulang lainnya. Setelah Luo Zeng memasuki rongga tulang, dia meliriknya, dan kemudian bertanya sepertinya ada lebih dari satu bagian rongga. Tulang terhubung ke 4 lubang tulang, dan secara alami ada 4 bagian. Tampaknya seluruh Fandutian juga merupakan labirin yang besar. Kedua, kata Li Beixue tanpa ragu. Bagaimana kamu tahu? Tanya Luo Zeng. Li Beixue berkata tentu saja, ada catatan setelah para pendahulu menjelajahi saya terkejut bahwa Anda tidak mencoba untuk memahami sebelum memasuki pantai seberang. Informasi tentang surga tingkat tinggi adalah rahasia besar bagi dunia luar, tetapi terbuka untuk para murid Tiangong, terutama para elit dari tanah kesedihan pedang orang jenius seperti Li Beixue tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga pekerja keras dan rajin. Sebelum memasuki kota jiwa, dia mengerjakan pekerjaan rumahnya. Luo Zeng tersenyum sedikit canggung, lalu berkata itu lalai. Kalau begitu aku akan memimpin. Li Beixue berjalan di depan dan masuk ke lubang tulang kedua. Setelah berjalan di sepanjang jalan ini untuk jarak tertentu, Li Beixue tidak ragu untuk memilih rongga tulang kedua ketika dia bertemu dengan rongga tulang. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Luo Zeng faktanya, ada lebih dari satu jalan menuju ke tanah tulang perampokan. Tapi rekor klasik adalah jalan terpendek. Saat Li Beixue berbicara, suara gemerisik tiba-tiba datang dari kedalaman lubang tulang. Lubang tulang ini berlubang, dan dapat mengembang sangat keras dengan sedikit suara, belum lagi ada benda lain yang berlari kencang di dalamnya. Suas-huas-huas-hua. Beberapa sosok bergegas langsung dari dalam lubang tulang, dan suara di depan berkata dengan keras, mencicit. Manusia di depan lari, serangga tangan hantu datang. Telinga tikus. Luo Zeng telah melihat dengan jelas bahwa pendatang adalah 5 telinga tikus yang berlari dengan liar. Ketika Li Beixue mendengar ini, kulitnya tiba-tiba berubah. Tidak, ayo pergi. Meskipun Luo Zeng masih tidak mengerti, tetapi melihat postur di depannya, cacing tangan hantu itu mungkin tidak sederhana, dan dia berbalik, dan mengikuti Li Beixue dari tulang mundur dari lubang. Saat mereka berdua baru saja keluar, telinga tikus itu juga keluar, membuat kekacauan. Karena telinga tikus ini dapat mencapai surga Fandu, mereka secara alami kuat di alam jiwa suci, tetapi mereka terlihat sangat malu setelah melarikan diri seperti ini. Dapat dibayangkan bahwa serangga tangan hantu yang disebutkan oleh Li Beixue mungkin tidak mudah. Tanda pisah. Saat Rameses bergegas ke rongga tulang, benda hitam terbentang dari belakang. Benda hitam itu tampak seperti ular, tetapi ada 3 cabang di depan, seperti cakar hantu berjari 3. Retak. 3 jari pada cakar hantu terbuka dengan keras, satu tangan menggenggam kepala telinga tikus, dan ujung jari langsung menggali ke dalam jiwa suci. Mencicit, berderit. Tikus kuping mengeluarkan serangkaian jeritan, dan diseret ke dalam lubang tulang oleh cakar hantu berjari 3. Serangkaian suara diseret untuk waktu yang lama sebelum berhenti, yang menunjukkan bahwa Irmaus terseret cukup jauh. Melihat rekan mereka dibawa pergi, keempat tikus telinga lainnya tidak punya pilihan selain menggali ke dalam lubang tulang lain tanpa henti. Luo Zeng dan Li Beixue tidak ragu-ragu, dan mengikuti 4 tikus bertelinga ke dalam lubang tulang. Di belakang mereka, serangga bertangan hantu hitam berkerumun, mengikuti di belakang mereka, kecepatannya sangat cepat. Luo Zeng berlari dan melihat ke belakang, hanya untuk menyadari bahwa serangga tangan hantu ini tidak terbang, tetapi merangkak ke dinding lubang tulang. Ada kaki kurus dan halus yang tak terhitung jumlahnya di tungkai hitam serangga tangan hantu, mirip dengan kelabang, dan saat kaki itu menari seperti ombak, mereka bergerak di sepanjang dinding gua dengan kecepatan tinggi. Apa cacing tangan hantu ini, seperti tangan dan serangga? Tanya Luo Zeng. Entahlah, data mencatat benda ini masuk dari luar, jawab Li Beixue sambil berlari. Di luar, Luo Zeng terkejut. Tidak semua lubang tulang ini tertutup rapat. Jika persendian di beberapa tempat rusak, benda-benda dari area terlarang di luar lubang tulang akan pecah, kata Li Beixue. Luo Zeng baru saja mengamati persendian itu, yang tertutup rapat, tetapi tidak semua persendian seperti ini, yang juga memberikan celah untuk invasi makhluk di area terlarang. Surga ke-29 dan surga ke-31 penuh dengan krisis, jadi klan Yuanling tidak dapat membangun pemukiman di sini, jadi klan Yuanling sangat mementingkan Yu Sengtian. Tanda tanya. Serangga bertangan hantu itu bergerak sangat cepat, dan setelah mengejar dan melarikan diri, mereka dengan cepat mendekati Luo Zeng, sehingga cepat atau lambat mereka akan ditangkap oleh serangga bertangan hantu. Luo Zeng, ambil yang pertama di sebelah kiri. Teriak Li Beixue setelah melihat rongga tulang berikutnya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu ketika dia pertama kali memasuki surga Brahma. Setelah bergegas ke rongga tulang, dia dan Luo Zeng berbelok tajam dan mengebor lubang tulang pertama di sebelah kiri, sementara telinga tikus menyerbu ke dalam lubang tulang tengah. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Luo Zeng dan Li Beixue. Serangga tangan hantu hitam tidak berbalik bersama mereka. Mereka sepertinya menggigit telinga tikus dan mengejar mereka, sama sekali mengabaikan mereka berdua. Ini. Luo Zeng berhenti di lubang tulang, serangga tangan hantu ini tampaknya mengincar keluarga tikus kuping. Tetap hati-hati, kata Li Beixue waspada. Tubuh hitam dan ramping bolak-balik di depan Luo Zeng dan Li Beixue, tubuh mereka tampaknya memiliki panjang yang tak terbatas, dan mereka bisa memburu makhluk dari seluruh surga Fandu. Zizi. Setelah beberapa saat, telinga tikus lain berteriak dari dalam lubang tulang, dan telinga tikus lainnya ditangkap oleh kutu tangan hantu dan diseret di sepanjang lubang tulang. Kamu mengatakan untuk memotong tubuh serangga tangan hantu ini, apakah mereka sudah selesai? Luo Zeng bertanya. Ini adalah kerja keras bagi kekuatan super manapun untuk menumbuhkan orang yang kuat di alam jiwa suci, dan juga sangat menyakitkan kehilangan alam jiwa suci. Klan Ermaus selalu memiliki hubungan yang baik dengan Luo Zeng, dan dia tidak ingin melihat Ermaus ini jatuh. Mendengar saran Luo Zeng, Li Beixue menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata jangan. Pengalaman Li Beixue dalam menangani keadaan darurat jauh lebih buruk daripada Feng Fei, dia hanya tahu beberapa peringatan dalam dokumen itu, jangan memprovokasi kehidupan makhluk di surga Brahma, seperti Garuda di surga ke-29, jika Anda tidak dapat melawannya, Anda hanya dapat menggunakan kabut darah untuk mengusirnya. Hal yang sama berlaku untuk serangga tangan hantu. Ini, tidak ingin Luo Zeng usil. Setelah serangga tangan hantu menyeret telinga tikus, mereka secara alami akan surut. Tetapi hal-hal tidak berkembang ke arah yang dipikirkan Li Beixue, dan tiga telinga tikus yang tersisa dengan cepat bolak-balik antara lubang tulang dan rongga tulang, dan langsung pergi ke sisi Luo Zeng setelah putaran reinkarnasi. Mencicit. Ketika Ermaus yang kembali melihat tubuh serangga tangan hantu di belakang Luo Zeng dan Li Beixue, wajah mereka menunjukkan keputusasaan. Cacing tangan hantu mengejar mereka, dan tubuh cacing tangan hantu menghalangi jalan di depan lubang tulang yang mereka pilih jelas merupakan jalan buntu. Orang-orang ini Li Beixue terdiam saat melihat pemandangan ini. Kemana mereka pergi? Secara kebetulan, mereka kembali dengan jalan memutar, menghalangi mereka berdua ke jalan buntu. Di bawah tatapan Luo Zeng, dia juga menunjukkan kehati-hatian, dan kemudian bertanya kepada Li Beixue, apakah ada senjata di sisi lain. Tubuh fisiknya tidak dapat memiliki ruang Sumeru, dan senjata serta harta sihir yang terkumpul di surga ke-14 ditempatkan di penyanyi Feng Tengah. Ya, di bawah backhand Li Beixue, cahaya biru menyala dari bingkai persegi, dan pedang panjang emas pucat muncul di tangannya. Pedang panjang emas muda ini dibuat oleh Li Beixue dari batu emas ulat sutera yang digali di 25 langit, dan itu juga barang berharga miliknya. Luo Zeng mengambil pedang panjang dan mengambil langkah besar di lubang tulang. Kekuatan senjata peradaban melonjak, dan di bawah tebasan pedang panjang, puluhan ribu senjata ilahi berkumpul menjadi satu cahaya pedang dan ditembakkan. Puf-puf engah. Tubuh cacing tangan hantu yang memanjang tanpa batas itu terpotong seperti seikat tali rami. Serangga tangan hantu di belakang tiga telinga tikus berteriak mendesis serempak, meskipun tubuh mereka terpotong, bagian kepala masih utuh, dan kecepatan pengejaran tampaknya 2 poin lebih cepat. Luo Zeng tidak bisa mengendalikan situasi di belakangnya, dan bergegas maju dengan Li Beixue, sementara tiga tikus bertelinga dipegang erat di belakang. Teman umat manusia ini, terima kasih banyak. Terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda. Ini adalah teman umat manusia yang memasuki sisi lain dalam daging, tetapi Luo Zeng dari Istana Tiantian. Setelah melihat bantuan Luo Zeng, tiga tikus bertelinga ditentukan. Di mata mereka, Luo Zeng telah menjadi satu-satunya jerami yang menyelamatkan jiwa, dan bentuk khusus Luo Zeng secara alami dikenali oleh mereka. Bagaimana Anda bisa masuk ke serangga tangan hantu? Ini, mengapa mereka mengejar Anda? Li Beixue bertanya dengan marah. Dia dikejar dan dibunuh oleh serangga ini saat pertama kali memasuki Fandutian, jadi dia secara alami tidak memiliki wajah yang baik terhadap telinga tikus ini. Mencicit. Ada yang salah dengan Fandutian, kata pemimpin Ermaus. Tikus telinga ini bernama Moya, dan merupakan salah satu dari 19 tetua klan tikus telinga, dan dapat dianggap sebagai posisi tinggi di klan tikus telinga. Mengapa ada masalah dengan Fandutian? Apa masalahnya? Luo Zeng bertanya dengan cemberut. Proses Luo Zeng melewati kota jiwa cukup mulus.
Saya pikir tidak akan sulit untuk melewati tanah tulang, tetapi tampaknya tidak sesederhana itu. Banyak lubang tulang telah rusak. Hal-hal di luar banyak lubang tulang. Ada sedikit kepanikan dalam suara Moya. Jelas, bukan hanya serangga tangan hantu yang masuk ke dalam lubang tulang dari luar. Tapi kamu jelas bisa mundur dari sisi lain, kenapa kamu hanya tahu cara lari seperti ini? Li Beixue bertanya. Monster di luar lubang tulang ini tidak akan tinggal di satu tempat seperti klan Yuanling. Jika mereka benar-benar putus asa, mereka cukup melafalkan mantra pemecah ilusi dan keluar. Li Beixue tidak ingin membantu telinga tikus, tetapi melihat Luo Zeng memiliki niat ini, dia tidak menghentikannya. Jika itu benar-benar menemui jalan buntu, itu masalah besar bahwa dia dan Luo Zeng mundur dari sisi lain untuk saat ini. Namun, Hermeses dikejar seperti ini dan masih tidak meninggalkan sisi lain, pasti ada alasannya. Zizi, kamu tidak bisa melihat kaki kita. Mo Ya menjawab. Luo Zeng dan Li Beixue melihat ke bawah bersama, dan tiba-tiba menemukan bahwa jejak telinga tikus ini berkedip biru muda. Air yang menghindari jiwa. Mata Luo Zeng menyipit, makhluk di sisi lain surga Brahma tahu bagaimana menggunakan benda ini. Itu, Li Beixue hendak menjawab pertanyaan Luo Zeng, ketika Mo Ya selanjutnya dia merencanakan kata-katanya, menjawab pertama ini saudara Luo Zeng, Anda tidak mendapatkan pemahaman yang baik tentang Brahma Dutian. Hari ini, ketika dia ditanya ini untuk kedua kalinya, Luo Zeng menunjukkan rasa malu, tidak. Duan Hunsa diproduksi di sini, jawab Mo Ya. Untuk kekuatan super ini, produksi air jimat di Brahma adalah sebuah usaha. Setelah mengumpulkan air yang menghindari jiwa, mengukusnya dengan api yang kuat untuk menghilangkan kotoran, Anda bisa mendapatkan pasir pemecah jiwa yang paling murni, dan jika Anda mengolah pasir pemecah jiwa, itu bisa berubah menjadi lebih sulit untuk dihilangkan. Titik. Di Dutian, tidak hanya tanah perampokan tulang, tetapi juga deposit mineral, tetapi deposit mineral di sini adalah alat yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik di sisi lain dunia yang kacau untuk saling membunuh. Tulang-tulang ini direndam dalam air yang menghindari jiwa. Wajah Luo Zeng menunjukkan ekspresi takjub. Ini akal sehat, kupikir kamu mengetahuinya. Li Beixue mengangkat bahu. Ada sangat sedikit orang yang pernah ke dunia terlarang di luar gua tulang, dan yang mereka lihat adalah air yang menghindari jiwa seperti lautan, dan sebagian besar kerangka itu terendam berlapis-lapis di bawah lautan ini, dan separuh lainnya lebih tinggi dari samudra datar. Ketika mereka naik dari Yusengtian, mereka berada di dasar tulang-tulang ini, jadi sebenarnya mereka berada di dasar lautan. Makhluk aneh seperti kutu tangan hantu hidup di air yang menyerap jiwa sepanjang tahun, dan mereka tahu apa mangsanya. Secara umum, mereka akan mengutamakan menyerang makhluk yang terkontaminasi dengan air yang menghindari jiwa. Jadi pengejaran sebelumnya langsung mengabaikan Luo Zeng dan Li Beixue. Bahkan jika Luo Zeng memotong tubuh mereka, serangga tangan hantu ini masih tidak bermaksud menyerang Luo Zeng dan Li Beixue. Mereka tidak memiliki banyak kebijaksanaan, dan mereka hanya menggigit telinga tikus. Wah, pada saat ini, 4 cacing tangan hantu berakselerasi di sepanjang dinding gua. 3 jari di kepala mereka terentang, dan mereka hendak meraih Hermes. Mencicit. Menghadapi serangan serangga tangan hantu, 3 telinga tikus tidak menyerah. Lagi pula, mereka kuat di alam jiwa suci, dan kekuatan jiwa mereka saat ini tidak lebih lemah dari tubuh fisik biasa. Tubuh Moya berlari mendekati tanah, dan kemudian berlari di sepanjang dinding gua yang melingkar, menghindari cengkeraman dengan paksa. 2 Earmouse lainnya juga menggunakan metode yang sama, sepenuhnya menunjukkan fleksibilitas dari keluarga Earmouse. Tapi kecepatan cacing tangan hantu ini jelas lebih cepat, salah satu dari 3 jari cacing tangan hantu masih menempel dengan akurat di kepala salah satu tikus telinga, dan kemudian akan mendorong tikus telinga ke belakang. Mencicit berderit, teriak telinga tikus dengan cemas, meronta-ronta dengan gila-gilaan. Wosh! Pada saat ini, cahaya pedang cahaya melintas, dan itu secara akurat menebas kepala serangga tangan hantu, yaitu tangan. Wow, sebuah mulut robek di telapak tangan hantu yang terputus, dan itu mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, dan 3 jari melepaskan telinga tikus. Berguling-guling di tanah karena serangga tangan hantu ini hanya menyerang yang mulia tikus telinga, maka masalah ini akan mudah ditangani, kata Luo Zeng. Serangga tangan hantu itu sendiri tidak kebal, mereka hanya cepat, jumlahnya besar, dan sangat agresif, tetapi tidak sulit untuk membunuh dengan kekuatan Luo Zeng saat ini. Zizi, memang. Kalau begitu, ganggu Luo Zeng. Zizi, Moya dan 2 telinga tikus lainnya sangat gembira. Anda harus tahu bahwa mereka telah dikejar oleh serangga tangan hantu ini sejak lama, dan saudara-saudara dari keluarga yang sama telah jatuh beberapa di Jit Swoosh.
Beberapa serangga tangan hantu bergegas dengan kecepatan lebih cepat. Luo Zeng mendongak, matanya sedikit menyipit, dan pedang panjang di tangannya telah menembus sedikit cahaya bintang. Puf-puf engah-engah. Setelah menghitung pedang berturut-turut, mereka menikam pergelangan serangga tangan hantu secara akurat, dan bagian itu mungkin adalah leher mereka. Tangan hantu yang dipenggal jatuh ke tanah satu demi satu, melolong dan berguling-guling di tanah, tetapi mereka tidak lagi dapat mengejar dan membunuh tikus telinga. Setelah memutuskan bagaimana menangani serangga tangan hantu, kebenaran menjadi sederhana. Serangga tangan hantu di belakangnya padat, meskipun jumlahnya banyak, selama ada yang berani menonjol, Luo Zeng akan mengambil, memotong, menusuk, dan memenggalnya dengan pedang panjang. Selama sebatang dupa, mungkin ada lebih dari 30 serangga tangan hantu yang dibunuh oleh Luo Zeng. Setelah setengah jam, hanya ada beberapa serangga tangan hantu yang tersebar di dinding. Luo Zeng tiba-tiba berhenti, dan pedang panjang mengayunkan pedang ke arah langit dengan busur cahaya pedang ini. Kepala serangga tangan hantu itu terpotong lagi, berjuang di tanah. Ermaus akhirnya berhenti dan menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa semua hantu sedang diserang. Aku akhirnya menyingkirkannya. Jika bukan karena broter Luo Zeng, aku khawatir kita semua akan mati di sini. Kebetulan putraku Jinbai diselamatkan oleh Luo Zeng di Hunyuan Grid Dunia. Meskipun Anda melangkah ke alam keinginan, Anda tidak menyangka bahwa Anda telah mencapai surga Brahma dan menyelamatkan hidup saya, kata telinga tikus sambil menghela nafas. Ketika ketiga remes itu mengungkapkan rasa terima kasih mereka, Li Beixue yang berada di sebelahnya tiba-tiba bertanya, tapi di mana kita sekarang? Tepat setelah dikejar oleh kutu tangan hantu untuk beberapa saat, remes itu panik, dan mereka memiliki lama terlupakan. Itu adalah pertama kalinya beberapa rongga tulang, beberapa lubang tulang pertama. Ketika Li Beixue mengatakan ini, tiga telinga dan Luo Zeng mulai memperhatikan masalah ini. Lubang tulang di Vandutian ini adalah labirin yang paling rumit, sejauh ini belum ada yang sepenuhnya mengklarifikasi seluruh labirin. Zi, jika kamu menyimpang terlalu jauh dari jalan, aku khawatir kamu tidak akan optimis, kata Moya dengan hati-hati. Setelah memikirkannya, Luo Zeng berkata serangga tangan hantu itu akan selalu meninggalkan jejak, kami akan kembali dengan cara yang sama, dan mengikuti jejak yang mereka tinggalkan untuk kembali dengan cara yang sama. Setelah itu, Luo Zeng kembali ke jalan dia. Datang, serangga tangan hantu itu dipotong oleh Luo Zeng, dan mereka masih berbaring di tanah berjuang. Ketika Luo Zeng lewat, mereka masih mengulurkan tiga jari dan meraih Luo Zeng. Wosh! Pedang panjang di tangan Luo Zeng bergetar, dan cahaya pedang berkedip, memotong kepala serangga tangan hantu yang sekarat menjadi dua. Setelah melihat serangga tangan hantu ini, apakah itu tikus kuping atau Luo Zeng, ada jejak kepastian di hatinya. Luo Zeng telah membunuh banyak serangga tangan hantu di sepanjang jalan, dan dia secara alami dapat menemukannya kembali, ikuti tangan hantu itu. Tubuh Chong berbalik di sepanjang jalan dan membuat beberapa kesalahan di sepanjang jalan, dan akhirnya menemukan jalan aslinya setelah banyak pekerjaan. Keluarga Irmaus berasal dari lubang tulang lain, dan rute yang tercatat berbeda dari ras manusia. Sekarang mereka, seperti Luo Zeng, mengandalkan Li Beixue untuk memimpin. Untungnya, meskipun Li Beixue memasuki surga Brahma untuk pertama kalinya, bagaimanapun juga dia pintar, dan dia masih mengingat jalan menuju tanah tulang kesengsaraan dengan jelas. Ada 8 lubang tulang di rongga tulang, seharusnya yang ketujuh. Ada 2 garpu di lubang tulang ini, di sebelah kiri. Lubang tulang pertama, di bawah bimbingan Li Beixue, Luo Zeng dan telinga tikus menghadap ke atas pada sudut tertentu. Seperti yang dikatakan Moya, mereka sebenarnya masih berada di lautan air yang menghindari jiwa. Jika mereka benar-benar menembus dinding gua tulang, air yang menghindari jiwa dari luar akan mengalir masuk. Namun, ada banyak sambungan di dalam air, seperti pipa yang tak terhitung jumlahnya. Lubang tulang di sisi klan telinga tikus terendam oleh air yang menghindari jiwa, tetapi tidak ada masalah di sisi manusia, dan perjalanannya sangat mulus. Area Vandutian tidak lebih kecil dari Yusengtian, dan Luo Zeng memanjat lubang tulang dari bawah ke atas. Setelah berjalan seperti ini selama 2 jam, rongga tulang yang besar akhirnya muncul di depannya. Lubang tulang besar dan kecil tersebar di rongga tulang ini. Lubang tulang terbesar sangat besar, sedangkan lubang tulang terkecil tidak lebih dari ukuran kepalan tangan. Luo Zeng melihat sekeliling, lalu berkata tampaknya semua lubang tulang akhirnya terhubung ke rongga tulang ini. Lubang tulang besar berkata, ini adalah lubang tulang orang Li Yuan mencicit. Moya mengacu pada lubang tulang yang sangat lebar, lubang tulang yang begitu lebar yang bahkan bisa dilewati oleh anggota orang Li Yuan, melaluinya dengan bebas. Sebenarnya, ini adalah gua tulang orang Li Yuan,
tetapi ada lampu hijau seperti cermin di pintu masuk gua yang besar, dan seluruh gua telah diisi dengan air yang menghindari jiwa. Tanda seru. Ada apa? Tanda tanya. Reaksi Moya menarik perhatian Luo Zeng dan Li Beixue, dan ketika mereka melangkah maju untuk saling memandang, mereka masing-masing menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Lubang tulang keluarga mana ini? Luo Zeng bertanya. Klan Li Yuan, Zi. Moya menjawab. Tampaknya klan Li Yuan bahkan lebih buruk. Lubang tulang itu langsung diisi dengan air yang menghindari jiwa. Saya tidak tahu apakah ada klan Li Yuan yang terperangkap di dalamnya, kata Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Namun, ketika Luo Zeng memasuki pantai seberang, jumlah lapisan semakin tinggi, dan jumlah jiwa yang dapat dipenuhi semakin berkurang, peran surga Brahma yang besar hanyalah tempat perampokan. Orang-orang seperti Li Beixue yang telah mencapai alam jiwa suci yang kuat akan memilih untuk langsung pergi ke surga 32 melalui surga Brahma, yang merupakan tujuan akhir bagi yang kuat di alam jiwa suci. Wow! Saat mereka menunggu dan menonton, air yang menghindari jiwa di gua tulang klan Li Yuan tiba-tiba tumbuh setinggi 1 kaki. Setelah air yang menghindari jiwa meluap, itu mungkin dituangkan ke lubang tulang lainnya. Ayo pergi. Lubang tulang ini penuh dengan air yang menghindari jiwa, siapa yang tahu monster apa yang akan keluar dari air, desak Li Beixue di sampingnya. Luo Zeng mengangguk, menatap jalan keluar di sisi lain rongga tulang, tapi saya tidak tahu lubang tulang mana yang mengarah ke tempat perampokan. Rongga tulang besar ini dikelilingi oleh lubang tulang besar dan kecil. Tetapi pusatnya ada 3 lubang tulang lain yang memanjang secara diagonal ke atas. Meskipun Luo Zeng ada di sini untuk pertama kalinya, dia umumnya mengerti bahwa jalan keluar Brahma adalah 3 lubang tulang ini. Mencicit. Kakak Luo Zeng akan pergi ke tanah kesengsaraan tulang. Ada sedikit kegembiraan dalam suara Moya. Anda harus tahu bahwa sejak zaman kuno, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memasuki tanah kesengsaraan tulang. Selama bertahun-tahun, kecuali sejumlah kecil makhluk dari sisi lain yang dapat pergi ke tanah Bon, tidak ada makhluk dalam kekacauan yang memenuhi syarat untuk masuk. Luo Zeng mengangguk, ya, kita pergi ke 32 surga melalui lubang tulang di tengah. Jika kita ingin pergi ke tempat perampokan, kita harus pergi ke lubang tulang di sebelah kiri. Moya dengan iri berkata, jika Luo, saya khawatir dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memasuki gulungan gambar abadi sejak zaman kuno. Berita ini sangat penting bagi klan Ermaus, jika Moya dapat mundur dari sisi lain, dia secara alami akan membawa berita ini kembali ke klan Ermaus sesegera mungkin. Li Beixue memandang Luo Zeng, dia tahu bahwa lubang tulang di sisi kiri memasuki tanah tulang, tetapi karena tidak mungkin baginya untuk memasuki tanah tulang, dia tidak tahu banyak tentang tanah tulang, dan dia tidak bisa memberi nasihat. Luo Zeng melirik Li Beixue, lalu berkata, kamu tidak bisa pergi ke tempat perampokan ini, dan saudara-saudara dari keluarga tikus telinga juga harus pergi ke 32 langit, dan kamu pergi bersama mereka. Aku akan menunggumu di sini, kata Li Beixue. Terlalu berbahaya di sini, Zizi, kata Moya di sebelahnya. Jika tidak apa-apa seperti biasa, air yang menghindari jiwa membanjiri, dan hantu itu tahu apa yang akan terjadi di laut. Luo Zeng juga menggelengkan kepalanya dan berkata, serangga tangan hantu itu sangat sulit untuk dihadapi, belum lagi mungkin ada lebih dari 1 jenis makhluk di air yang menghindari jiwa. Li Beixue memikirkannya, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Luo Zeng masuk akal, jadi dia setuju. Kemudian Luo Zeng melompat, mengebor lubang tulang pertama di sebelah kanan, dan memanjat lubang tulang. Lubang tulang ini panjangnya sekitar 1000 kaki, dan bagian dalamnya sangat lebar, dan gema langkah kaki terdengar saat berjalan di dalamnya. Di tengah jarak, kabut hitam muncul di sekitar lubang tulang. Saat melihat kabut hitam ini, Luo Zeng ragu-ragu dan berhenti. Namun, Yuan Shitianzun, yang telah mengamati Luo Zeng, mengingatkan jangan khawatir, kabut hitam ini untuk jiwa, dan tidak berbahaya bagi tubuh fisik. Jalan ini awalnya dilarang untuk jiwa suci. Setelah Luo Zeng mendengarkan keraguan-raguan di hatinya, dia terhanyut dan terus memanjat. Saat hendak mendaki ke puncak gua tulang, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depannya, dan cahaya ini menyapu pemandangan redup di gua tulang. Lubang tulang ini mengarah ke pinggiran. Mata Luo Zeng berkedip, dan langkah kakinya sedikit lebih cepat. Ketika dia akhirnya naik ke atas, dia akhirnya melihat bagian luar lubang tulang. Apa yang ditampilkan di depannya benar-benar lautan biru yang tak berujung, dan tulang ramping disisipkan terbalik seperti bambu yang tumbuh di laut. Inilah yang dikatakan Li Beixue, apa yang ada di luar lubang tulang terlarang. Setelah keluar dari lubang tulang di atas, Luo Zeng melihat beting putih. Luo Zeng menginjak beting ini,
mengulurkan tangan dan mengambil segenggam pasir putih di beting, dan berkata pasir putih ini juga tulang, seolah-olah tulang yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan dan dikumpulkan di sini. Sejauh, telah lapuk sejak lama, tulang-tulang ini awalnya sangat kecil, jawab Yuan Shi Tianzun. Mendengar apa yang dikatakan Yuan Shi Tianzun, Luo Zeng menatap dengan hati-hati, benar saja, seperti yang dikatakan Yuan Shi Tianzun, meskipun tulang-tulang ini kecil, kebanyakan dari mereka dalam bentuk lengkap dan tidak ada kerusakan. Makhluk sekecil itu, apakah ini peradaban yang menghitung? Luo Zeng bertanya. Bukan kami, wujud kami lebih kecil dari tulang di tanganmu, jawab peradaban hijau di alat peradaban. Terlalu banyak peradaban dan makhluk dari terlalu banyak bentuk lahir dalam kekacauan. Ada ribuan kelas master saja, belum lagi banyak ras yang tidak mendominasi kekacauan. Jika Anda maju, Anda akan menemukan penemuan baru, kata Yuan Taizun. Luo Zeng berjalan di sepanjang pantai putih ini, saat dia terus bergerak maju, tulang-tulang di tanah secara bertahap menjadi lebih besar, dari seukuran pasir, seukuran kacang polong, seukuran kepalan tangan adegan ini sama. Karena The Eternal Wastelen agak mirip, namun perbedaannya adalah tulang-tulang di Eternal Wastelen tersusun secara acak, dan susunan di pantai tulang ini terlihat sangat teratur. 2 langkah ke depan, Luo Zeng melihat kerangka yang sudah dikenalnya, itu adalah kerangka manusia. Dia membungkuk untuk mengambil tulang lengan, dan kemudian bertanya, di pantai tulang ini, apakah tulang semua makhluk hidup tercatat di seluruh dunia? Benar. Jawab Yuan Shi Tianzun. Bagaimana dengan peradaban safir? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa peradaban memiliki bentuk khusus, seperti apakah peradaban safir memiliki tulang atau tidak. Anak muda, lihat ke kiri depan, tiba-tiba Jade Spirit berkata sambil tersenyum. Roh Safir juga telah menginjakkan kaki di tanah kesengsaraan tulang, jadi sudah jelas tentangnya. Luo Zeng menatap ke depan ke kiri, dan melihat banyak pecahan virus di antara tulang putih padat, dan di sebelah pecahan virus, ada bagian tulang logam, yang seharusnya menjadi tulang peradaban logam memasuki jiwa kota. Ia biarkan jiwa menyelesaikan transformasi, dan tanah tulang adalah membiarkan tubuh berubah. Ingat, tingkat transformasi jiwa dan tubuh secara langsung menentukan kekuatan yang Anda dapatkan dalam gulungan abadi, desak Yuan Shi Tianzun. Di alam abadi, orang-orang dalam gulungan itu adalah eksistensi terkuat di dunia ini. Tapi gulir gambar abadi juga memiliki peringkat, semakin tinggi bagian depan, semakin besar kekuatan yang didapat. Terkait dengan gulungan gambar abadi, Luo Zeng mengangkat alisnya. Iya, kata Yuan Shi Tianzun dengan sedikit senyum di suaranya, ukiran dari 9 jiwa suci Anda dianggap sebagai orang nomor 1 dalam sejarah, dan hanya mengandalkan ukiran dari 9 jiwa suci, peringkatmu di Immortal Scroll tidak akan rendah, tapi jika kamu bisa mendapatkan 9 Dao Tribulation Bone Engraving Seal, dampak dari gulungan abadi akan lebih kuat lagi. Mengenai hal ini, Yuan Shi Tianzun sudah berdiskusi dengan para pahlawan umat manusia, dan mereka secara alami penuh dengan harapan untuk Luo Zeng. Semakin banyak ukiran yang kamu dapatkan, semakin tinggi peringkatmu di Immortal Scroll. Luo Zeng bertanya. Ini adalah kasus dalam banyak kasus, tetapi ada pengecualian. Yuan Shi Tianzun berkata saudara junior saya telah memperoleh 16 segel, tetapi peringkatnya di gulungan abadi tidak terlalu memuaskan. Orang yang menempati peringkat pertama dalam gulungan abadi, dikatakan bahwa hanya ada 14 ukiran. Orang dengan lebih banyak ukiran secara alami lebih kuat dalam gulungan abadi, tetapi selalu ada beberapa makhluk dengan ketekunan luar biasa yang dapat menciptakan keajaiban, dan bahkan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Siapa itu? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu Muling dari klan Yuanling, kata Yuan Shi Tianzun, dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. Tidak banyak makhluk di dunia ini yang bisa membuat Yuan Shi Tianzun begitu berhati-hati, dan Muling adalah salah satunya. Apakah itu yang terkuat di antara Yuan Shi Tianzun? Luo Zeng bertanya. Ya, Yuan Shi Tianzun mengangguk. Luo Zeng tidak terus bertanya. Setelah melewati tanah kesengsaraan tulang, cepat atau lambat dia akan memasuki surga 32 untuk menyerang gulungan gambar abadi. Setelah Luo Zeng melewati tulang manusia, dan kemudian bergerak maju, tulang-tulang yang berserakan semakin besar dan besar. Ada tulang beberapa kaki, puluhan kaki, dan ratusan kaki. Hanya beberapa dari tulang besar itu yang mengambang di laut, yang tersingkap adalah puncak gunung es. Tidak lama kemudian, Luo Zeng datang ke tepi pantai berpasir putih ini, dan berjalan ke depan, itu sudah menjadi lautan air yang menghindari jiwa ini akhirnya. Luo Zeng mengangkat bahu, di mana tanahnya tentang perampokan tulang. Tunggu, seharusnya ada budak tulang yang datang, kata Yuan Shi Tianzun.
Luo Zeng duduk di atas tulang besar dan menunggu. Pada saat ini, api berpendar hijau kecil tiba-tiba muncul di kejauhan di sisi lain pantai. Will o' the Wisp. Pemakaman adalah tempat penguburan tulang, dan sering terjadi kebakaran fosfor. Banyak sekali tulang di sini, api fosfor adalah hal yang biasa, tetapi agak mengejutkan bahwa akan ada kebakaran fosfor di sini saat cerah sebagai hari. Setelah beberapa api berpendar melayang langsung ke tengkorak umat manusia, kepala ini melayang dengan sendirinya, seperti bagian lain dari tubuh normal. Tulang belakang, tulang belikat, tulang rusuk. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi beberapa kerangka dan berjalan menuju Luo Zeng. Mereka adalah budak tulang. Luo Zeng bertanya. Iya, setiap ras akan memiliki budak tulang yang sesuai dari ras yang sama, jawab Yuan Shi Tianzun. Bagaimana jika ras tertentu masuk ke sini untuk pertama kalinya? Luo Zengduo bertanya. Sebelum mereka masuk, tulang ras ini dibuat, kata Yuan Shi Tianzun. Ada beberapa kekuatan khusus di pantai lain, kota jiwa dan tanah tulang perampokan keduanya dibangun oleh peradaban instan, yang secara alami berbeda dari tempat lain. Lalu tulang-tulang ini dibuat dari udara tipis. Luo Zeng bertanya lagi. Yuan Shi Tianzun ditanya oleh Luo Zeng, dan dia secara alami memikirkan makna sebenarnya dari Gedung Tiga Roh. Dia tersenyum sedikit dan berkata itu memang mungkin. Jiang Zia menemukan arti sebenarnya dari Gedung Tiga Roh di luar kekacauan. Dan peradaban instan itu harus datang dari luar kekacauan. Kerangka itu datang ke Luo Zeng secara langsung, dan kerangka paling depan berjalan melewati Luo Zeng, membalik tulang yang sedikit lebih besar, dan tulang itu mengapung di atas air yang menghindari jiwa, membentuk perahu. Setelah kerangka itu memberi isyarat, dia berkata dengan suara aneh silakan naik ke kapal. Wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit kewaspadaan, dan dia sedang berkonsultasi dengan Yuan Shi Tianzun. Untuk pergi ke negeri perampokan, tentu saja kamu harus duduk di perahu tulang ini, jawab Yuan Shi Tianzun. Luo Zeng baru saja melompat dan mendarat di tengah bonbot. Kerangka lain mencari-cari, dan setelah menemukan kerangka yang berguna sebagai dayung, mereka melompat ke perahu tulang satu demi satu. Sebuah kapal tulang putih mengapung di Samudra Biru. Kapal tulang mengandalkan budak tulang untuk menggerakkan dayungnya ke depan, sehingga kecepatan bergerak maju secara alami tidak cepat. Sekarang Luo Zeng bisa terbang, dia bisa melakukannya dengan terbang di atas lautan, atau dia bisa melakukannya dengan membantu budak tulang ini mendorong kapal tulang. Tapi Yuan Shi Tianzun memberitahu Luo Zeng untuk tidak melanggar aturan tanah perampokan. Saat itu, mereka juga masuk seperti ini. Luo Zeng membiarkan budak tulang bergerak perlahan. Budak tulang ini memiliki kecerdasan spiritual paling dasar, dapat memperlancar komunikasi dengan Luo Zeng, tetapi mereka tampaknya tahu sangat sedikit ketika sampai pada asal mula budak tulang, tempat perampokan dan pertanyaan lainnya, mereka hanya menjawab dengan tidak fleksibel dan tidak tahu. Setelah menanyakan beberapa patah kata, Luo Zeng juga tutup mulut. Huh. Perlahan bergerak maju, melewati tulang-tulang yang dimasukkan ke dalam laut, sebuah pulau kecil berwarna putih muncul di hadapannya. Pulau kecil ini terbentuk dari penimbunan tulang tebal, dan di tengah pulau kecil tersebut juga terdapat tengkorak yang sangat besar, namun tidak diketahui apakah itu adalah tengkorak Hesengling. Ini adalah tanah perampokan. Luo Zeng bertanya. Ya, Bonslev mengangguk. Setelah perahu tulang perlahan berlabuh, Luo Zeng mendarat di pulau dengan lompatan ringan. Tepat ketika Luo Zeng baru saja berdiri kokoh, segenggam air laut memercik ke arahnya. Setelah berjalan di pantai lain begitu lama, Luo Zeng masih sangat takut pada hal-hal seperti air yang menghindari jiwa. Sayap petir di belakangnya membanting, dan sosoknya berbalik ke belakang, menghindari air yang menghindari jiwa ini. Ketika Luo Zeng menstabilkan tubuhnya di udara, dia hanya bisa melihat dengan jelas di bawah tatapannya, masih ada lebih dari selusin makhluk di kedua sisi pulau. Bentuk makhluk ini berbeda-beda, ada yang sekecil tiang utama, ada yang sebesar raksasa, dan jelas ada makhluk dari sisi lain. Bukankah sudah lama sejak tidak ada yang memasuki tanah tulang kesengsaraan? Kata Luo Zengqi. Dia pikir dia adalah satu-satunya di seluruh tanah kesengsaraan tulang, tetapi dia tidak menyangka begitu banyak makhluk dari sisi lain muncul tiba-tiba. Makhluk dalam kekacauan tidak bisa memasuki tanah tulang, tetapi makhluk di sisi lain bisa, kata Yuan Shi Tianzun. Selama Tuhan tidak terikat pada tingkat surga tertentu, makhluk di sisi lain juga dapat menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah, dan mereka juga dapat menempa jiwa suci, menerima pelatihan tanah tulang, memasuki gulungan gambar abadi, dan pergi ke surga ke-33. Itu anak dari ras manusia. Manusia, apakah kamu mengerti aturannya?
Orang-orang di luar pantai lain harus terkontaminasi dengan air yang menghindari jiwa agar memenuhi syarat untuk mendarat. Turun. Dibandingkan dengan Soul City, itu lebih sulit dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melewati Land of Bone Tribulation. Bentuk kehidupan dari sisi lain ini telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan mereka menjadi akrab satu sama lain, dan mudah untuk membentuk pola eksternal yang konsisten, dan Luo Zeng jelas merupakan orang luar. Aturan. Siapa yang menetapkan aturan? Mata Luo Zeng sedikit menyipit. Itu tidak diputuskan oleh siapapun, tanah tulang kesengsaraan selalu memiliki aturan ini, makhluk dari sisi lain menjelaskan. Hehe, kata Luo Zengsen sambil mencibir, sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun di Primal Chaos yang bisa memasuki tanah bencana. Setelah sekian lama, aturan ini belum dilanggar. Atau, aturan ini adalah baru saja didirikan oleh Anda jiwa. Menghindari air hanya efektif untuk makhluk di luar pantai seberang, aturan ini secara alami ditujukan untuk makhluk kekacauan, tetapi makhluk kekacauan sudah lama tidak menginjakkan kaki di sini. Begitu Luo Zeng muncul, aturannya keluar, dan 90% di antaranya adalah klan Yuanling di belakang. Ditanyakan oleh Luo Zeng, makhluk di sisi lain itu terdiam beberapa saat. Memercikan air yang menghindari jiwa padaku hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencegahku melarikan diri, kan? Luo Zeng bertanya sambil menurunkan perlahan, dan pada saat yang sama, kekuatan pihak lain dalam senjata peradaban melonjak gila-gilaan. Hancurkan. Saat kekuatan yang melonjak dari sisi lain meletus, seluruh tubuhnya seperti meteorit yang jatuh dari langit, menabrak pulau kecil itu. Makhluk-makhluk di sisi lain awalnya ingin berkumpul, tetapi setelah merasakan batu jatuh Luo Zeng, wajah mereka berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Boom! Luo Zeng menghantam pulau itu dengan keras. Di bawah transmisi kekuatan besar, seluruh pulau bergetar hebat, dan air laut di sekitarnya juga menyebarkan gelombang tsunami. Luo Zeng melirik tanah di pulau itu dengan heran, tanahnya juga terdiri dari tulang, tetapi kekuatan tulang-tulang ini jauh di luar dugaan Luo Zeng, di bawah dampak seperti itu, tidak ada jejak tulang yang patah. Alih-alih menghancurkan tulang di tanah, itu menenangkan makhluk di sisi lain. Seperti yang Luo Zeng duga, mereka memang menerima berita, mengetahui bahwa akan ada makhluk kekacauan yang datang, jika mereka dapat mengambil makhluk kacau ini, akan ada hadiah besar di klan mereka. Makhluk-makhluk dari sisi lain ini awalnya mengira bahwa pendatang itu sangat lemah, dan mereka dapat dengan mudah menjatuhkannya dengan memercikkan air yang menghindari jiwa ketika mereka tidak siap. Bagaimana mereka bisa mengharapkan orang ini memiliki kekuatan seperti itu? Setelah linglung beberapa saat, mereka tetap diam, menundukkan kepala seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Lagi pula, mereka bukanlah makhluk kekacauan dan tidak bisa keluar dari sisi lain. Aku tidak tahu siapa lagi yang ingin memercikkan air yang menghindari jiwa. Luo Zeng melihat sekeliling dan bertanya dengan suara dingin. Tetap tidak ada yang menjawab, mereka hanya menatap Luo Zeng dengan kagum. Luo Zeng bergerak menuju salah satu makhluk kekar. Makhluk kekar ini memiliki kepala seperti banteng, sepasang tanduk tajam, dan tubuh yang kuat. Itu adalah klan Yingniu dari surga ke-27. Klan Yingniu memandang Luo Zeng dan langsung pergi. Dia datang sendiri, dan dengan cepat menjelaskan itu berita yang dibawanya, itu datang ke tanah perampokan. Kemudian beritahu kami bahwa jika kami berurusan dengan Anda, klan Yuanling pasti akan mendapat hadiah, yang akan menguntungkan klan kami. Suku Yingniu mengacu pada makhluk mirip kucing yang tidak jauh dari sana, yaitu suku kucing bermata langit. Saat suku Yingniu menunjuknya, suku kucing bermata langit mundur 2 langkah, menyipitkan matanya, dan memancarkan aura tatapan berbahaya. Mata, menanggapi serangan Luo Zeng kapan saja. Luo Zeng hanya meliriknya dengan ringan, dan kemudian berkata, saya hanya memikirkan tentang tanah perampokan. Untuk keluhan antara saya dan keluarga Yuanling, Anda tidak boleh campur tangan. Makhluk di sisi lain ini juga yang terbaik dari semua ras. Mereka dulu berpikir bahwa Luo Zeng adalah kesemek yang lembut, jadi mereka secara alami ingin bergegas maju. Tetapi setelah Luo Zeng menunjukkan kekuatan seperti itu, mereka tentu saja tidak mau ambil nyawa mereka. Ya, saya bukan dari keluarga Yuanling, Ying Taoren mengangguk lagi dan lagi. Yang lain melihat bahwa Luo Zeng tidak menunjukkan terlalu banyak permusuhan, dan mereka segera merasa lega, dan suasananya santai. Mata Luo Zeng menoleh ke Xiao melihat ke kedalaman pulau, dia bertanya pada saat yang sama tanah perampokan belum dibuka. Saat dia berada di kapal tulang barusan, Yuan Shi Tianzun secara kasar menjelaskan aturan tanah tulang. Tanah tulang itu sendiri, seperti kota jiwa, memiliki batas waktu untuk membuka dan menutup, dan siklus membuka dan menutup jauh lebih panjang dari kota jiwa.
Tengkorak yang menempati 3/4 dari seluruh pulau adalah pintu masuk ke Land of Bone Tribulation. Tanah tulang kesengsaraan dibuka setiap 400 jam, dan sekarang 320 jam telah berlalu, jawab suku Yingniu. Jadi, pembukaan berikutnya harus 7 hari kemudian. Luo Zeng bertanya. Ya, jawab suku Yingniu, 7 hari. Luo Zeng merenungkan hal berikut, dia tidak memilih untuk mundur dari pihak lain. Makhluk dari ras sisi lain tidak dapat diandalkan, dan jika dia pergi, tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan, seperti memasang lingkaran sihir di tempat untuk menunggu kesempatan menghadapinya setelah duduk bersila menghadap tengkorak, dia terbius dan menunggu. Makhluk-makhluk di sisi lain memandang Luo Zeng diam-diam di belakang, tetapi mereka tidak ingin memprovokasi Luo Zeng, jadi mereka menunggu dengan Luo Zeng. 7 hari berlalu dalam sekejap. Setelah 400 jam, tengkorak besar itu bergetar, lalu perlahan terangkat. Luo Zeng membuka matanya dan menatap pemandangan ini. Setelah tengkorak diangkat, Luo Zeng menemukan bahwa itu adalah kepala yang lengkap, tetapi bagian bawah kepala tersembunyi di bawah pulau. Perlahan diangkat, Luo Zeng bahkan bisa melihat tulang belakang leher di bawah kepala ini adalah kerangka lengkap. KKK. Setelah kepala diangkat pada jarak tertentu, terdengar suara aneh dari Osprey, dan mulutnya terbuka perlahan, dan sebuah jalan terbuka secara alami. Ras di sisi lain semua bersemangat untuk mencoba, dan setiap kali Land of Tribulation Bone dibuka di masa lalu, mereka semua bergegas maju. Tapi kali ini Luo Zeng berdiri di depan, tidak ada yang bergerak. Luo Zeng tidak terlalu ragu, dan melangkah maju, melangkah masuk dari mulut besar kepala. Ketika Luo Zeng baru saja memasukinya, ras lain dari sisi lain juga mengikuti. Di dalam tengkorak ada langkah bertulang yang terbuat dari tulang halus, setelah berjalan menuruni tangga bertulang, ia kembali ke dasar laut, tetapi dasar laut mengungkapkan pemandangan aneh lainnya. Air yang menghindari jiwa yang bersinar dengan cahaya biru redup terhalang oleh kekuatan tak terlihat, membentuk dinding air. Dan di tengah ruang ini, ada lempengan tulang putih yang mengambang satu demi satu. Lagi pula, Luo Zeng masuk untuk pertama kalinya, berdiri di tangga dan melihat dengan hati-hati. Makhluk di sisi lain di belakangnya tidak bisa mengatakan apa-apa, dan mereka hanya bisa berada di belakang. Tetapi setelah Luo Zeng menunggu dan menonton untuk waktu yang lama, makhluk di sisi lain tidak tahan lagi, saat tanah perampokan tulang dibuka sangat berharga. Teman-teman umat manusia, pertama-tama Anda harus duduk di piring tulang putih ketika Anda memasuki tempat perampokan ini, suku Yingniu mengingatkan di belakang Luo Zeng. Luo Zeng merasakan emosi cemas dari ras-ras di sisi lain, dan dia tersenyum ringan, lalu melompat turun dari tangga dan mendarat di salah satu panggul. Hah! Pelvis membawa Luo Zeng kembali ke samping. Makhluk lain dari sisi lain juga melompat turun satu demi satu, dan setelah duduk di panggul, mereka juga mundur ke samping. Ketika semua makhluk dari pantai lain duduk di pelat kerangka di tangga, pelat kerangka yang identik muncul di sisi lain, dan kerangka ditempatkan di pelat kerangka ini. Di seberang klan Yingniu ada kerangka besar yang bentuknya mirip dengan itu. Di sisi berlawanan dari Luo Zeng adalah kerangka manusia, yang ukurannya hampir sama dengan Luo Zeng, dan pada saat yang sama melakukan gerakan yang persis sama dengan Luo Zeng. Luo Zeng mengangkat tangannya, dan tulang perampok juga mengangkat tangannya. Luo Zeng menoleh, dan Jie Gu juga menoleh. Tampaknya itu adalah bayangan cermin dari Luo Zeng, tetapi tidak ada darah dan daging, hanya tulang. Ini tulang perampokanku. Luo Zeng menatap kerangka itu dan bertanya. Di negeri tulang perampok, setiap orang berhadapan dengan sepasang tulang perampok milik mereka. Ketika mereka mulai menerima ujian dari negeri tulang perampok akan mengalami perubahan yang signifikan. Luo Zeng baru saja tiba, dan Jie Gu-nya baru saja lahir, jadi seputih giok putih. Tulang perampokan besar yang sesuai dengan suku Yingniu di sebelahnya telah dilapisi dengan cahaya keemasan samar di permukaannya, telah lama berada di tanah tulang perampokan, dan tentu saja telah memperoleh banyak hal. Tapi semua keuntungan ada di Jie Gu, dan sebelum bergabung dengan Jie Gu, itu tidak berpengaruh padanya. Meskipun semua orang ini tinggal di Jie Gu untuk waktu yang lama, mereka masih tidak melawan ibu kota Luo Zeng. Jie Gu-mu terlalu baru, kata anggota klan Yingniu dengan ekspresi sombong di wajahnya. Dia memandangi Jie Gu emasnya yang berkilau dengan tatapan kasihan di matanya. Dia akhirnya merasa bahwa dia telah menyelamatkan sedikit wajahnya. Makhluk lain di sisi lain mungkin memiliki ide yang sama, bocah ini entah bagaimana memiliki cara untuk mengendalikan kekuatan yang begitu kuat. Tapi seberapa kuat itu? Di tanah kesengsaraan tulang, bagaimanapun juga, itu adalah pendatang baru. Setelah mereka mencapai tubuh segudang malapetaka, kekuatan mereka masih bisa melampaui anak ini.
Mata Luo Zeng berkedip sejenak, dan dia segera bertanya sudah berapa lama Anda berlatih. Orang-orang Yingniu berkata dengan percaya diri saya telah berada di tanah tulang perampokan selama 7 tahun, dan sangat cepat untuk berkultivasi, poin ini. Ya, saudara Nin-an dari suku Yingniu masih berbakat, terutama karena mereka memiliki tubuh yang diberikan dewa dan lebih kuat dari ras lain sejak lahir, kata makhluk dari sisi lain sambil menunjuk ke labang lain, seperti sosok tidak jauh. Cacing panjang itu bahkan lebih aneh. Ia telah mempraktikkan metode pelatihan tubuh yang unik. Hanya dalam 1 tahun, ia telah memasuki lantai 16 dari badai segudang bencana. Permukaan tulang malapetaka kelabang itu sudah bersinar dengan emas, dan itu hampir merupakan tubuh 1000 malapetaka. Kelabang ini selalu sangat pendiam, hanya merangkak di pinggulnya sendiri tanpa bergerak. Ia hanya fokus mengolah tubuh dari segudang malapetaka, dan mengabaikan urusan lain, bahkan jika klan Yuanling mengirim pesan untuk melawan Luo Zeng, ia juga tidak tertarik. Ketika mereka diperkenalkan, tekanan besar tiba-tiba lahir di seluruh ruang. Tekanan ini tiba-tiba meluas dan berkontraksi, dan air laut di sekitarnya berfluktuasi dengan keras, membentuk badai di tengah ruang ini. Saat badai menggulung, ia juga menggulirkan air yang menghindari jiwa di dinding air laut di sekitarnya. Tetesan air yang menghindari jiwa berkumpul menuju pusat badai seperti hujan. Luo Zeng duduk di panggul dan secara alami akan terkena air yang menghindari jiwa. Dia mencoba menghindar untuk sementara waktu, tetapi air yang menghindari jiwa terlalu padat untuk dihindari sepenuhnya. Setelah terkena air yang menghindari jiwa, Luo Zeng menyerah untuk menghindar. Lagi pula, dia tidak bisa melarikan diri dari sisi lain. Air yang menghindari jiwa dan badai benar-benar bercampur menjadi satu, membentuk badai biru. Ini adalah badai dari segudang malapetaka. Luo Zeng mengerutkan kening dan melihat pemandangan di depannya, hatinya sedikit bingung, mungkinkah berolahraga dengan air yang menghindari jiwa ini? Ketika Luo Zeng masih bingung, jejak cairan merah keemasan tiba-tiba naik dari dasar badai. Ketika dia merasakan embusan cairan merah keemasan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, termasuk Yuan Shitianzun, yang sedang mengamati dalam kegelapan, sepertinya mengingat sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Aura cairan merah keemasan ini sangat mirip dengan aura Advent Ring. Belum lama ini, Fuxi dan Nuo dari dunia ibu datang untuk memintanya secara langsung, benda ini perlu digunakan bersama dengan Advent Ring, yang dapat langsung menurunkan benda dari sisi lain ke Chaos, yang setara dengan memecahkan belenggu kebenaran. Faktanya, Yuan Shitianzun juga tahu bahwa akan ada badai biru emas di tanah tulang perampokan, dan warna biru adalah air yang menghindari jiwa, tetapi sejauh ini tidak ada yang tahu apa cairan emas itu. Namun, sudah lama sejak Yuan Shitianzun memasuki tanah tulang belulang, dan dia telah lama melupakan nafas dari cairan emas ini. Jadi ketika dia melihat roh sumber kekacauan emas Luo Zeng, dia tidak bisa memikirkan tanah perampokan sama sekali. Tapi sekarang Luo Zeng memasuki tanah tulang kesengsaraan, dia dan Luo Zeng secara alami langsung bereaksi. Yuan Shitianzun Senior, mengapa cairan emas dalam badai ini sama dengan nafas cincin Advent? Luo Zeng bertanya. Yuan Shitianzun berpikir keras, dan hubungannya agak aneh. Badai malapetaka yang tak terhitung jumlahnya ini merupakan ujian besar bagi kehendak penguji. Ketika air yang menghindari jiwa dicampur dengan cairan emas, itu akan menghasilkan sensasi robekan yang sangat besar di tubuh bahkan setelah lebih dari 1000 era dewa, Yuan Shitianzun masih mengingat rasa sakit ini dengan jelas. Jika cairan emas dan cincin keturunan adalah hal yang sama, itu bertanggung jawab atas keturunan, dan air yang menghindari jiwa adalah untuk mencegah keturunan. Luo Zeng juga menganalisis. Mendengar ini, mata Yuan Shitianzun berbinar, saya mengerti, tanah tulang kesengsaraan diatur dengan sangat cerdik, dan peradaban tahu bagaimana menggunakan kenyamanan lokasi saat ini. Lokasi apa? Luo Zeng bertanya. Seperti yang kamu katakan, air yang menghindari jiwa dilarang turun, dan cairan emas sama dengan cincin turun, yang digunakan oleh benda yang turun. Fungsi keduanya saling bertentangan. Ketika digunakan pada saat yang sama, itu berubah menjadi sesuatu yang hampir merobek segalanya. Badai kesengsaraan, Yuan Shitianzun menganalisis. Di masa lalu, dia juga tidak bisa mengetahuinya, mengapa campuran air yang menghindari jiwa dan cairan emas memiliki efek seperti itu. Sekarang tampaknya sudah sepenuhnya dipahami. Dua cairan dalam badai ini adalah dua tangan, satu tangan menarik ke tepian lain, dan tangan lainnya menarik ke arah tepian lainnya, secara alami menghasilkan kekuatan sobek yang kuat. Aku masuk dulu. Si kelabang hanya mengatakan sesuatu tanpa suara, lalu menginjak panggul dan memasuki pusat badai bencana yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama kelabang masuk, Jiegu di sisi berlawanan juga membuat pilihan yang persis sama,
memasuki Myriad Calamity Storm dari sisi lain badai. Dadadadada. Campuran biru dan emas yang tak terhitung jumlahnya tetesan air kecil melayang di tengah badai bencana yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tetesan air kecil ini menghantam tubuh, retakan hitam aneh mekar, dan retakan itu meluas. Di seketika, kekuatan sobek yang kuat dihasilkan. Jika tubuh fisik tidak diolah secara ekstrim, saya khawatir tubuh fisik akan tercabik-cabik oleh tetesan air kecil. Saat kelabang terus bergerak maju, Diego di sisi berlawanan juga bergerak ke arah yang sama, melangkah menuju pusat badai bencana yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan air kecil di lapisan terluar dari badai malapetaka yang tak terhitung jumlahnya kecil dan tersebar luas, tetapi setelah memasuki Zhangsu ke dalam, tetesan air kecil itu jelas lebih besar dan lebih padat dari luar, satu sama lain jarak 10 kaki adalah satu lantai, dan jarak dari pusat tepat 20 lantai. Setelah kelabang menembus 2 atau 3 kaki dari Myriad Tribulation Storm, cincin-cincin kecil tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya, dan cincin-cincin ini terjalin erat satu sama lain, sangat meningkatkan kekuatan fisiknya. Dadadadada. Retakan hitam yang mekar dari tetesan air kecil itu benar-benar terhalang oleh cincin di permukaan tubuhnya. Di sisi lain, jibonenya juga mengalami tingkat penyempurnaan yang sama, dan cahaya keemasan pada jibone dipertahankan sedikit demi sedikit melalui penyempurnaan berulang. Namun, tetesan air kecil di pinggiran terluar ini tidak berpengaruh pada tulang perampok, jadi setiap kali tanah tulang perampok dibuka, kelabang harus masuk lebih dalam. Itu bergerak maju dengan mudah, dan dengan cepat berhenti di lantai 16, mempertahankan keadaan tidak bergerak, dan tulang perampoknya juga tetap berada di lantai 16 di sisi lain. Melihat Lipan berada di tempat begitu cepat, makhluk-makhluk dari pantai seberang itu menunjukkan kecemburuan di wajah mereka. Itu bergantung pada Diego sekarang, dan dapat dengan mudah menahan lantai 16 dari badai berbagai bencana. Aku tidak tahu kapan akan mencapai langkah ini. Diegoku baru saja memasuki lantai 3. Makhluk di sisi lain saat berbicara, dia mendorong panggul ke depan dan memasuki badai bencana yang tak terhitung jumlahnya. Setelah memasuki badai segudang malapetaka, saat tulang perampok mereka menjadi lebih kuat, itu juga akan mempengaruhi kekuatan tubuh asli mereka, sehingga mereka juga dapat maju selangkah demi selangkah setelah tulang perampok menjadi lebih kuat. Namun, begitu Anda keluar dari badai segudang malapetaka, Diego tetaplah Diego, dan Dewa tetaplah Dewa, dan keduanya akan benar-benar bergabung hanya setelah Anda benar-benar mengolah tubuh kesengsaraan segudang. Setelah semua makhluk dari sisi lain masuk, Luo Zeng juga mendorong panggul, dan masuk ke dalam badai bencana yang tak terhitung jumlahnya. Setetes air biru emas menghantam lengan kanan Luo Zeng terlebih dahulu, dan retakan hitam meledak, dan tubuh Luo Zeng sedikit terkejut. Kekuatan sobek tetesan air kecil memang tidak lemah. Namun, Luo Zeng telah menyerap tubuh pemotongan Gangyu hingga batasnya, dan kekuatan tubuh fisiknya secara alami tidak lemah, dan dia tidak takut dengan perlindungan tubuh roh sumber caotik, jadi dia akan terus bergerak maju dengan panggul. Makhluk-makhluk di sisi lain dalam badai segudang bencana memandang Luo Zeng dengan sengaja atau tidak sengaja. Untuk menahan tetesan air kecil, mereka masing-masing menjalankan kekuatan magis perlindungan tubuh, baik memiliki bayangan perisai ilusi, atau memiliki tubuh emas mekar, tetapi permukaan tubuh Luo Zeng tidak berubah sama sekali. Anak ini melawan dengan tubuhnya. Ini pertama kalinya kamu begitu agresif, melangkah ke lantai 2. Kamu akan sangat menderita jika melakukan ini. Kekuatan tetesan air ini tidak boleh diremehkan, dan sangat mungkin kehilangan kekuatanmu, hidup jika Anda tidak berhati-hati dalam badai segudang bencana. Beberapa makhluk di sisi lain bahkan menjadi hidup di hati mereka. Jika Luo Zeng terluka parah, mereka tidak keberatan jatuh ke dalam masalah. Sekarang Luo Zeng terkontaminasi dengan air yang menghindari jiwa, tetapi tidak ada jalan keluar. Tetapi di bawah spekulasi semua orang, Luo Zeng telah mendorong pecahan tulang itu untuk maju sejauh 3 kaki, melangkah ke jangkauan lantai 3. Di sisi lain, Jiebon Luo Zeng juga duduk di atas potongan tulang, dengan dampak terus-menerus dari tetesan air kecil, permukaan Jiebon memiliki sedikit jejak emas. Meskipun kekuatan sobek dari tetesan air kecil ini sangat kuat, bagaimanapun juga mereka tidak akan dapat membentuk skala. Rilem sumber caotik paling baik dalam menahan serangan seperti itu, kata Luo Zeng dengan suara rendah. Apa yang paling ditakuti oleh roh sumber caotik adalah membawa terlalu banyak kekuatan, sulit bagi roh sumber caotik untuk lelah oleh kekuatan sobek terus-menerus seperti tetesan air kecil. Luo Zeng melihat ke depan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kemudian dia membuat benda yang mencengangkan. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, dan pinggulnya bergerak ke depan dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai jarak 10 kaki, dan dia datang ke sisi klan Yingniu.
Orang-orang Yingniu masih berkonsentrasi untuk melawan tetesan air kecil itu, ototnya bersinar dengan warna perunggu, dan ukurannya yang besar memberinya tubuh yang luar biasa kuat. Setiap kali merangsang bakat darahnya sendiri, darah di dalam tubuh akan menyembur keluar, yang dapat sangat meningkatkan ketangguhan tubuh fisik Anda. 3 jam. Selama berlangsung selama 3 jam dalam jangkauan lantai 10, ia akan dapat membawa Jibone selangkah lebih maju. Tapi ini juga tantangan besar baginya, lagi pula menghabiskan banyak darah untuk memobilisasi kekuatan darah selama 3 jam. Tapi ini baru saja memasuki badai malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, dan pada tahap ini ia memiliki banyak kekuatan fisik, jadi tentu saja itu adalah sepotong kue. Tepat setelah duduk, ketika berbalik untuk melihat anak ras manusia yang baru, tiba-tiba menemukan bahwa Luo Zeng telah muncul di sampingnya. Sepasang mata banteng dari klan Yingniu menatap tajam, dan menatap Luo Zeng dengan bodoh beberapa saat sebelum bereaksi. Bagaimana ini mungkin? Matanya seperti melihat monster, dia tidak mengerti mengapa Luo Zeng datang kepadanya dalam sekejap mata. Ini berada dalam jarak 10 kaki dari badai berbagai bencana, dan kekuatan tetesan air kecil dalam 10 lantai sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Bocah ini masuk untuk pertama kalinya, dan Jiegunya tidak mungkin menanggung sedikit pun tekanan untuknya. Dadadadada. Tetesan air kecil yang padat mekar di permukaan tubuh Luo Zeng, dan retakan hitam menyebar ke seluruh tubuhnya, depan, belakang, kiri, dan kanan, tetapi dia masih terlihat seperti orang lain. Di sisi berlawanan dari Luo Zeng, di sisi lain dari Myriad Calamity Storm, Calamity Bond-nya dengan cepat tersapu oleh tetesan air kecil. Semakin dekat ke pusat badai berbagai malapetaka, semakin cepat tulang akan dimurnikan. Kecepatan pemurnian di lantai 10 lebih dari 100 kali lebih cepat dari lingkaran terluar. Saat tetesan air kecil dengan gila-gilaan mengalir ke tulang perampok, warna keemasan di permukaan tulang perampok Luo Zeng menjadi gila dengan kecepatan yang terlihat oleh daging. Hah! Ketika tulang perampokan Luo Zeng bersinar dengan kecemerlangan emas, Luo Zeng merasakan perasaan yang sangat kokoh dan stabil dari tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuh telah mengalami sublimasi lain dan diperkuat oleh kekuatan tak terlihat secara umum. Perasaan ini berasal dari perampokanku sendiri. Luo Zeng mengangkat alisnya, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Luo Zeng berbeda dari ras sisi lain seperti klan Yingniu, dia bisa melawan badai bencana yang tak terhitung jumlahnya dengan mengandalkan semangat sumber kekacauan. Tetapi jika itu adalah alam sumber kekacauan biasa, dia benar-benar melangkah ke badai segudang bencana dalam tetesan air kecil ini tidak butuh waktu lama untuk lelah di bawah pelatihan. Tetapi tubuh fisik Luo Zeng, karena makna khusus dari Dao, dapat terus memperbaiki roh sumber kekacauan setelah diserang, sehingga Luo Zeng dapat dengan mudah bertahan dalam badai bencana yang tak terhitung jumlahnya. Kamu bagaimana kamu melawan tetesan air itu? Suku Yingniu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Berkelahi dengan daging, jawab Luo Zeng. Wajah kasar dari klan Yingniu bergetar, dan dia terdiam. Suku Yingniu ini adalah ras yang lahir di sisi lain dalam beberapa era kekacauan terakhir. Mereka tidak memiliki kesan mendalam tentang ras manusia. Sebagian besar kesan mereka berasal dari beberapa tahun terakhir. Tiba-tiba, ada banyak jiwa matahari manusia di sisi lain tapi jiwa matahari manusia ini. Kalian, bahkan jika Anda telah berkultivasi ke kondisi jiwa suci, Anda masih belum terlihat oleh orang-orang Yingniu, jiwa suci pasti bisa melawan tubuh fisik, tetapi setelah Anda memilikinya membudidayakan tubuh dari segudang malapetaka, ada celah yang cukup besar di antara keduanya. Tetapi manusia yang muncul tiba-tiba ini memiliki tubuh fisik, dan tubuh fisiknya sangat kuat dan kekuatannya sangat menakutkan, itu melebihi kognisinya. Sama seperti orang-orang Yingniu masih shock, Luo Zeng tiba-tiba bertanya kecepatan pelatihan di lantai 10 tampaknya terlalu lambat, berapa lama untuk mencapai emas merah Anda? Suku Yingniu terdiam beberapa saat lagi, dan kemudian berkata setidaknya beberapa bulan, setiap kali saya menunggu sampai tulang perampokan terbuka, saya akan menempel di lantai 10 selama 2,5 jam, waktu ditambahkan sedikit demi sedikit seharusnya sekitar 3 bulan. Interval waktu pembukaan Bondland sendiri sangat lama, dan orang Yingniu hanya bisa bertahan lebih dari 2 jam ketika mereka merangsang darah di tubuh mereka dan mempertahankan keadaan seluruh tubuh, dan 3 jam hampir batas waktunya. Tetapi setelah kekuatan garis keturunan abis, itu akan mundur ke hal terbaik berikutnya, tetap dalam jangkauan lantai 9, atau bahkan lantai 8, dan hanya akan mundur dari tanah tulang setelah sisa waktu habis. 3 bulan, terlalu lambat. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, panggul di bawah kakinya sedikit miring, dan bergerak maju lagi. Dengan cara ini, dia langsung melintasi jangkauan lantai 10 dan memasuki lantai 11.
Tetesan air kecil di lantai 11 lebih ganas, dan retakan hitam yang mekar di permukaan tubuh Luo Zeng juga jauh lebih tebal. Kecepatan kelelahan roh sumber caotik secara langsung dipercepat lebih dari 2 kali lipat, tetapi kecepatan Jiego pelatihan telah meningkat beberapa kali. Tentu saja orang Yingniu tahu manfaat memasuki lantai 11, selama mereka bisa menahan tetesan air kecil di lantai 11, kecepatan kultivasi mereka akan sangat dipercepat. Tetapi dengan kekuatannya, sulit untuk bertahan di lantai 10 selama 3 jam, dan tidak buruk untuk menahan sebatang dupa di lantai 11. Oleh karena itu, ia tidak berniat memasuki lantai 11 sampai Jiego-nya dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Luo Zeng ini baru saja mencapai lantai 10, dan dia pergi ke lantai 11 sebelum dia berdiri diam, bisakah dia melakukannya? Kekuatan lantai 11 sebanding dengan lantai 10 orang Yingniu mengatakan itu Luo Zeng telah stabil berdiri di lantai 11. Dia menoleh untuk melihat orang-orang Yingniu dan bertanya, apa yang kamu katakan? Tidak, bukan apa-apa. Suku Yingniu melambaikan tangan mereka, merasa kekhawatirannya murni berlebihan. Di lantai 11, kecepatan pelatihan merampok tulang telah sangat meningkat, dan pada saat yang sama, tekanan Luo Zeng juga meningkat beberapa kali. Meskipun demikian, kecepatan kegagalan roh sumber caotik masih dalam kisaran toleransi Luo Zeng. Pada saat ini, lebih dari selusin makhluk dari sisi lain di seluruh badai malapetaka memusatkan perhatian mereka pada Luo Zeng. Apakah benar-benar tidak ada kesalahan? Bahkan jika dia mengolah beberapa kekuatan supernatural khusus, dia tidak akan bisa bertahan lama, kan? Kamu tahu Jiego-nya, tidak ada banyak perlindungan untuknya sekarang. Bahkan dalam lantai 16 kelabang yang terlatih juga menoleh, matanya penuh kejutan dan ketidakpastian. Kelabang bisa sampai ke titik ini, tapi juga mengandalkan langkah demi langkah. Tubuh fisiknya kuat, yang dapat membuat Jiego menjadi lebih kuat dengan cepat, dan kemudian Jiego akan melindungi dirinya sendiri dan maju selangkah demi selangkah. Bocah ras manusia itu bergegas ke lantai 11 sekaligus, dan waktu untuk menyempurnakan Jiego masih singkat, jadi dia tidak bisa memberi Luo Zeng lebih banyak dukungan. Letakkan saja kelabang di lantai 11 tanpa mengandalkan perlindungan Jiego, kelabang ini tidak tahan sama sekali. Banyak makhluk di sisi lain berpikir bahwa Luo Zeng tidak bisa tinggal lama di lantai 11, dia benar-benar tidak tinggal terlalu lama, setelah sebatang dupa, Luo Zeng masih tidak suka terlalu lambat. Di bawah perhatian semua orang, Luo Zeng sekali lagi mendorong panggul ke depan. Lantai 12, lantai 13, lantai 14, lantai 15, lantai 16. Setelah berjalan maju sejauh 16 kaki, Luo Zeng telah sampai di sisi lipan. Papa, Papa, tetesan air kecil di lantai 16 menghantam Luo Zeng seperti badai. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan hitam, merobek dagingnya dengan panik. Roh sumber caotik juga terus menyerap kekuatan itu, dan pada saat yang sama meredup dengan cepat. Tapi sementara semangat caotik sos meredup, arti sebenarnya dari Dao juga terus memancar keluar. Arus hangat itu seperti air oasis di padang pasir, di mana ia mengalir, itu akan menyehatkannya. Sebelum caotik sos spirit jatuh ke dalam kelelahan, arti sebenarnya dari Dao dengan cepat memulihkannya. Ada di lantai 16. Luo Zeng membuat keputusan. Dia telah menemukan keseimbangan yang sangat baik. Jika melangkah lebih jauh, caotik sos spirit mungkin tidak dapat menahannya, dan Luo Zeng tidak dapat bertahan lama di dalamnya setelah kelelahan. Dan pada jarak lantai 16, Anda tidak hanya dapat dengan cepat memperbaiki tulang perampokan Anda, tetapi juga membantu Luo Zeng menumbuhkan semangat sumber kekacauan. Papa, tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya mekar di permukaan Jiego, dan gumpalan cahaya kemasan dengan cepat menutupi Jiego. Biasanya butuh waktu lama untuk melewati tanah tulang perampokan, hal itu karena pelatihan tulang perampokan dimulai dari bagian terluar, dan efek bagian luarnya terlalu lemah, sehingga secara alami akan memanjang sepanjang waktu. Nyatanya, mulai dari lantai 16, kecepatan pemurnian langsung meningkat drastis. Siapa dia? Langsung ke lantai 16. Kalau aku di lantai 16, aku khawatir aku akan tercabik-cabik oleh tetesan air kecil itu. Tadi mereka masih memikirkan itu. Luo Zeng akan tinggal di lantai 11 tidak butuh waktu lama, dan sekarang berdiri kokoh di lantai 16. Proses ini memakan waktu lama bagi kebanyakan dari mereka, tetapi Luo Zeng hanya sesaat. Betapa terdiam makhluk-makhluk ini dari sisi lain. Apakah ini palsu? Ketika kelabang menatap Luo Zeng, cincin di permukaan tubuhnya menunjukkan jejak retakan. Apa yang dipupuknya adalah kekuatan gaib perlindungan tubuh cincin jantung, dan itu bergantung pada kepercayaan yang sangat kuat. Semakin kuat kepercayaan diri, semakin kuat kekuatan cincin jantung dan pelindung tubuh.
Mengandalkan kekuatan supernatural cincin jantung dan perlindungan tubuh, Kelabang, seperti Luo Zeng, langsung melintasi 6 lantai pertama, dan memasuki lantai 7 untuk menyempurnakan dalam satu langkah. Kecepatannya secara alami jauh lebih cepat daripada makhluk lain di sisi lain samping. Karena itu, ia memberikan kepercayaan diri yang kuat, dan pernah merasa bahwa ia adalah yang paling berbakat, sehingga kekuatan-kekuatan supernatural pelindung tubuh cincin jantung juga meningkat pesat. Tidak akan lama, karena tulang perampoknya mulai tumbuh, ia akan bisa naik ke lantai 17. Ada 3 level lagi, dan Anda bisa melatih tubuh dari segudang malapetaka. Bayangkan kekuatan setelah menyatu dengan tulang kesusahan Anda sendiri, dan suasana hatinya akan heboh untuk beberapa saat. Kelabang ini pendiam, bukan karena kepribadiannya, tetapi karena merasa istimewa, sehingga terlalu malas untuk berkomunikasi dengan makhluk dari sisi lain seperti suku Yingniu. Keadaan pikiran yang stabil dan percaya diri dari Kelabang dihancurkan secara brutal oleh Luo Zeng. Pertama kali Anda memasuki tanah tulang kesengsaraan, Anda sejajar dengan diri Anda sendiri. Tidak ada jenius seperti itu di dunia ini. Kelabang terus berteriak di dalam hatinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyangkalnya, bahkan menutup dan membuka matanya lagi dan lagi, pria terkutuk dan merusak pemandangan ini masih duduk kokoh di sampingnya. Menghadapi fakta yang tak terbantahkan, keadaan pikiran Kelabang mulai putus asa, dan begitu putus asa, kekuatan gaib pelindung tubuh cincin jantung juga muncul kekurangan, dan cincin itu mulai retak. Melihat bahwa kekuatan supernatural perlindungan tubuh cincin jantung tidak dapat lagi membantunya menahan tetesan air kecil di lantai 16, ia harus mundur 1 kaki dan memasuki lantai 15. KKK. Bahkan tetesan air kecil ke-15 masih merobek cincin jantungnya, dan Kelabang hanya bisa terus mundur dengan wajah penuh keputusasaan. Lantai 14, lalu mundur. Lantai 13, lalu. Lantai 12. Pada akhirnya, Kelabang tetap berada di lantai 11, hanya berjarak 1 kaki dari klan Yingniu. Kelabang terus mundur, menarik bisikan dari orang-orang itu lagi. Makhluk dari sisi lain ini telah berlatih bersama begitu lama, jadi mereka secara alami mengetahui jenis kekuatan gaib apa yang mereka gunakan satu sama lain. Mereka juga tahu bahwa kekuatan gaib pelindung tubuh Kelabang terkait dengan keadaan pikiran, jadi penampilan Luo Zeng mungkin bukan pukulan ringan bagi Kelabang. Luo Zeng secara alami tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja membiarkan Kelabang mundur. Setelah menjaga keseimbangan, Luo Zeng juga menjadi tenang, duduk di panggul dan membiarkan tetesan air kecil membasuh. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Di seluruh badai malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, hanya tetesan air kecil yang tersisa untuk menghantam semua orang, membuat suara dadada. Kadang-kadang, ketika makhluk dari sisi lain tidak tahan, mereka akan mundur 1 kaki, dan jika mereka merasa kondisinya membaik, mereka akan maju 1 kaki. Misalnya, Kelabang pasti memiliki banyak introspeksi di lantai 11 setelah tenang, dia bergerak maju 2 kaki dan memasuki lantai 13 untuk pelatihan 10 hari 20 hari tubuh. Luo Zeng, kacau sos spirit mengalami siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, makna sebenarnya dari Dao terus-menerus diperbaiki, dan semangat sumber caotik tidak dapat dihentikan. Pemerasan semacam ini, Luo Zeng sering melakukannya setelah dia keluar dari caotik sos Great World, tetapi Luo Zeng sendiri membersihkan dirinya sendiri selalu tidak begitu menyeluruh. Juga berkat metode ini, Luo Zeng dapat melangkah ke tahap akhir alam sumber caotik dalam waktu singkat. Namun, setelah menghabiskan 28 hari dalam badai berbagai bencana, roh sumber kekacauannya akhirnya mendapat masalah. Roh sumber caotik, yang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh, tiba-tiba menghilang, atau roh sumber caotik berubah menjadi bentuk lain, dan dalam proses ini, ia tidak lagi menyerap energi untuk Luo Zeng. Papa, ketika tetesan air badai mekar di permukaan tubuh Luo Zeng, ada rasa sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Pada saat rasa sakit datang, Luo Zeng terkejut. Dia hampir tidak punya pilihan, dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan, menginjak pinggulnya untuk terus mundur. Ini juga fakta bahwa tubuh fisik Luo Zeng awalnya sekuat senjata. Selain itu, selama hampir sebulan, Jiegu telah sangat ditingkatkan untuk melindungi Luo Zeng. Jika tidak, saat Chaotic Source Spirit menghilang, retakan hitam yang mekar dari tetesan air kecil dapat langsung merobek Luo Zeng berkeping-keping. Setelah perusahaan mundur ke lapisan terluar badai, Luo Zeng berhenti. Permukaan tubuhnya sudah mengerikan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka sekitar 1 inci. Luka ini adalah retakan hitam yang keluar dari tetesan air kecil. 3430.